Turunlah malaikat. Yang malaikat ini pun malaikat spesialnya nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu. Yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, kembali lagi di channel Gripik TV Official. Kali ini saya akan mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang di sini mengomentari tentang viralnya pengobatan alternatif yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kalimantan dengan nama Ibu Dayak ini. Bagaimana penjelasannya? Sebelum kita melihat ataupun mengetahui penjelasan dari Gus Baha, kita lihat dulu bagaimana sih cara pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Di sini terlihat bahwasanya Ibu Ida Dayak sedang mengobati seorang bapak-bapak dan memegang tangannya. Mungkin tangannya ini keseleo atau patah tulang, kita juga tidak tahu. Coba kita lihat kembali. Nggak bisa ngomong. Terbuka tanganmu dulu ya, biar nggak gitu. Nggak bilang tutup, Pak. Ya. Terlihat tangannya di sini tidak normal ya teman-teman. Tangannya seperti maaf yang ngomong seperti orang cacat. Di sini agak bengkok sedikit. Jadi ini diobatin oleh Ibu Ida Dayak menggunakan, sepertinya menggunakan minyak. Ya. Bilang tutup. Minyak masker, sini Bilang aja lah. minyak, dia ngasih minyak. Besok hari anu kita mas, misalnya besok kita istirahat. Capek. Besok hari anu ya. Istirahat dulu besok. Mungkin itu cuplik sedikit tentang praktek pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Ini sangat-sangat viral di media sosial bahwasanya Ibu Ida Dayak ini terbukti bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bukan hanya orang awam, banyak sekali para pejabat juga yang sudah mendatangkan beliau dan hasilnya juga terbukti. Sekarang kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha mengenai bagaimana sih orang sakti itu dan contoh dan ciri-cirinya bagaimana. Mari kita dengarkan bersama-sama. Barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Duit deh. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar biasa. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan. Jadi Gus Baha menerangkan bahasanya itu ilmu yang sakti itu adalah kata-kata. Jadi kata-kata itu mengandung makna baik. Ketika diucapkan kepada orang, itu responnya orang tersebut akan membuat reaksi yang luar biasa dari dirinya,
Seperti tadi dicontohkan oleh Gus Baha, apabila ada seorang suami istri berangkat kerja, istrinya memberikan semangat ataupun mendoakan, itu bisa menjadi energi yang luar biasa untuk semangatnya seorang suami mencari nafkah. Beda dengan istri yang ketika suaminya berangkat kerja tapi cuek gitu. Oke, lanjut lagi, bagaimana penjelasan dari Gus Baha? Kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar Yes. Nah di sini orang-orang dulu tuh tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu tuh kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha pak dibojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar Biasa. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Jadi menjelaskan bahwasanya kata-kata yang dibahas oleh Gus Bahe ini seperti firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu adalah firman Allah, itu adalah Allah ya. Kata-kata Allah itu yang diberikan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para nabinya. Itu kata-kata seorang manusia saja bisa menimbulkan energi yang sangat kuat, apalagi ini firman Allah yang diberikan. Tidak ada tandingannya tentunya ya. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sampean gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Pemahaman dari Gus Baha ini sangat luar biasa ya, sudah diakui seluruh ulama dan kiai yang ada di Indonesia ini bahwasanya beliau menguasai banyak sekali kitab. Dia bisa ulas, bahkan dia bisa hafal ratusan hadis. Nah, subhanallah. Tihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan lah kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit tuh gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, gak pernah turun di dunia kecuali saat itu. Penyambutannya juga gak pernah seperti itu, baru
baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya menurut Gus Baha, kekuatan atau kesaktian itu hanyalah milik Allah, semua lantaran dari Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi kalau Allah menghendaki itu pasti akan terjadi. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe. Nah, apabila saya dalam mengulas video tadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.